Perkenalkan, nama saya Ivan Gulan Simanjuntak dengan NIM 133233030. Saya dari Prodi 3 Teknologi Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kuis saya. Pertama, jelaskan apa itu software. Software adalah kumpulan instruksi atau program yang mengatur dan mengontrol perangkat keras komputer untuk menjalankan tugas dan menyediakan fungsionalitas yang diinginkan. Dua, jelaskan jenis-jenis software dan berikan contohnya. Jenis-jenis software, dan contohnya yang pertama ada operating system, contohnya Windows, macOS, dan Linux. Yang kedua ada aplikasi software, contohnya Microsoft Office dan Adobe Photoshop. Yang ketiga ada sistem software, contohnya device drivers dan antivirus software. Framework proses generik. Apa aja aktivitasnya? Yang pertama ada komunikasi, pelanggan dan tim berkonsultasi untuk memahami kebutuhan dan spesifikasi. Kedua ada perencanaan, membuat rencana pengembangan dan penjadwalan proyek. Yang ketiga ada pembuatan. Mereka menuliskan kode program sesuai dengan spesifikasi dan desain yang telah ditentukan. Yang keempat ada pengujian, menguji software untuk memastikan kualitas dan kelayakan. Dan terakhir ada dokumentasi, membuat dokumentasi lengkap tentang software yang dikembangkan. Itu sekarang disebut dengan software proses. Software proses ada dua, satu pengorganisasian aktivitas. Software proses melibatkan organisasi aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan software berkualitas. Yang kedua ada tahapan pengerjaan. Software proses melibatkan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pengembangan software seperti analisis kebutuhan, desain, implementasi, dan pengujian. Terus kenapa disebut software proses model? Software proses model mengacu pada representasi abstrak dari software proses yang menjalankan aktivitas dan pengembangan software yang diatur dan bergantung satu sama lain. Ada dua contoh preskriptif software proses model. Yang pertama ada waterfall model. Model ini yang menggambarkan aliran linear dalam pengembangan software, analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Yang kedua ada agile model. Model ini yang menekankan kolaborasi tim, fleksibilitas, dan adaptasi kebutuhan yang berubah-ubah selama proses pengembangan software. Satu contoh model agile. Scrum. Scrum adalah salah satu model agile yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Model ini berfokus pada kerja kolaboratif dengan tim yang terorganisir secara mandiri. Dalam Scrum, pekerjaan dipecah menjadi iterasi kecil yang disebut sprint. Setiap sprint memiliki tujuan yang jelas dan dilakukan dalam waktu yang terbatas, biasanya sekitar 1-4 minggu. Selama sprint, tim bekerja secara intensif untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditetapkan. Mereka melakukan pertemuan harian yang disebut stand up untuk memperbarui kemajuan, mengidentifikasi hambatan, dan merencanakan tindakan selanjutnya. Dengan menggunakan model Scrum, tim dapat secara adaptif merespon perubahan kebutuhan dan menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas dan hasil yang singkat. Apa itu umbrella activity? Umbrella activity adalah sebuah konsep dalam rekayasa perangkat lunak di mana mereka beraktivitas yang lebih kecil digabungkan menjadi satu kesatuan yang lebih besar. Tujuan dari umbrella activity adalah untuk mengelompokkan untuk mengelompokkan dan mengatur aktivitas-aktivitas tersebut agar lebih mudah dikelola dan dipahami. Dan yang terakhir, jenis-jenis kebutuhan perangkat lunak. Dan contohnya, yang pertama ada kebutuhan fungsional, menjelaskan apa yang perangkat lunak harus lakukan. Contohnya, sistem harus dapat menghitung total pembayaran dalam sebuah aplikasi kasir. Yang kedua ada kebutuhan non-fungsional, menjelaskan atribut-atribut perangkat lunak seperti keamanan, performa, atau tampilan. Contohnya, aplikasi harus responsif dan memiliki waktu respon kurang dari 1 detik. Yang ketiga ada kebutuhan bisnis, menjelaskan kebutuhan perangkat lunak berdasarkan tujuan bisnis atau kebutuhan pengguna. Contohnya perangkat lunak harus dapat memproses transaksi penjualan dengan cepat dan akurat. Dan yang terakhir ada kebutuhan pengguna,
menjelaskan kebutuhan dari pengguna perangkat lunak, seperti kebutuhan penggunaan dan kebutuhan aksesibilitas. Contohnya, aplikasi harus memberikan termuka yang intuitif dan dapat diakses oleh pengguna dengan disabilitas visual. Sekian presentasi saya mengenai software proses. Terima kasih.